Ya, Tribun Network dapat saya sampaikan bahwa Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ menyambangi Bareskrim Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada hari ini Jumat tanggal 21 Maret 2025 sekira pukul 10.17 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk membuat laporan terkait teror kiriman kepala babi yang ditujukan kepada jurnalis Tempo. Dan berdasarkan pantauan tampak ada koordinator KKJ Erik Tanjung bersama pemimpin redaksi Tempo Setri Yasra dan tim legal Tempo Alberto Eka. Dan Erik menilai bahwa teror ini merupakan serangan serta pembunuhan simbolik bagi jurnalis dan media yang kritis merespons isu terkait kepentingan publik. Dan bahkan pihaknya juga berharap laporan polisi yang akan dilayangkan pada hari ini dapat diterima dan nantinya dapat dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan pihaknya berharap agar dapat terungkap serta dapat menemukan pelaku yang mengirimkan paket berupa kepala babi ini ke kantor Tempo yang ditujukan kepada jurnalis Tempo. Dan dalam laporan yang akan dibuat pada hari ini, pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti, yang mana satu diantaranya adalah rekaman CCTV di sekitar kantor Tempo. Dan diberitakan sebelumnya bahwa kantor Tempo yang berada di Jalan Palmerah Barat nomor 8 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan menerima kiriman kepala babi pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 sore. Hal ini dibenarkan oleh wakil pemimpin redaksi Tempo Bagja Hidayat saat dikonfirmasi. Adapun kepala babi ini dikirim dalam sebuah kotak kardus yang dilapisi oleh styrofoam. Paket yang berisi kepala babi ini ditujukan kepada Cica, yang tak lain merupakan nama panggilan Francisca Kristi Rosana yang merupakan wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Dan siaran terakhir siniar di kanal YouTube Bocor Alus Politik Tempo ini adalah membahas tentang banjir yang melanda Jakarta, Bekasi, dan Bogor. Dan adapun paket ini diterima oleh security Tempo pada Rabu sore sekira pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Namun Cica baru menerima paket ini sekira pukul 15 pada Kamis kemarin. Dan pada saat itu Cica baru pulang dari liputan bersama rekannya Hussein Abri Yusuf Muda Dongoran. Lantaran mendapat informasi adanya paket kiriman untuk si Cica ini, ia kemudian membawa kotak kardus tersebut ke dalam kantor. Hussein yang pertama kali membuka kotak ini kemudian mencium adanya bau busuk begitu membuka bagian atas kardus. Usai styrofoam dibuka, Hussein melihat isi paket yang ternyata merupakan kepala babi. Ia, Cica, dan beberapa wartawan lainnya segera membawa kotak kardus ini keluar dari gedung. Dan setelah kotak kardus sepenuhnya dibuka, tampak dengan jelas kepala babi yang kedua telinganya terpotong. Dan menurut pemimpin redaksi Tempo Setri Yasra menyatakan bahwa kiriman paket berisi kepala babi ini merupakan bentuk teror terhadap kebebasan pers. Dan berikut keterangan dari Erik Tanjung saat di Bareskrim Polri. Selamat pagi kawan-kawan semuanya, terima kasih. Jadi kami dari Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Indonesia bersama saya sebagai koordinator KKJ Erik Tanjung, saya bersama perwakilan dari Tempo ada Uda Setri dari Pemret redaksi Tempo dan tim legal Tempo. Ada sejumlah tim pos hukum dari KKJ yang masih di perjalanan ya. Nanti hari ini kita akan laporan terkait teror pengiriman paket kepala babi ke kantor
redaksi Tempo ya, yang ditujukan kepada seorang jurnalis perempuan Tempo dan juga sebagai jurnalis. Nah, kita melihat setelah kita baca bahwa pengiriman paket ini adalah kita mencurigai sebagai teror, sebagai simbol ancaman pembunuhan ya, karena kepala babi ini dengan telinganya sudah dipotong gitu, dan tentu ini yang akan kita lakukan ke kepolisian agar kasus ini diungkap ya, siapapun itu pelakunya ini harus diungkap, harus diusut. Jadi gitu. Nanti selanjutnya setelah kita bikin apa ya, bukti-buktinya sudah kita siapkan, termasuk kemudian dugaan teror dan nomor telepon dari nomor yang tidak dikenal, dari luar, dari luar negeri yang itu kita sudah siapkan. Nah, jadi poinnya adalah serangan ini atau teror ini merupakan ancaman terhadap kerja-kerja jurnalis Tempo ya. Jadi bisa kita pastikan dari ini bukan serangan ke individu, tapi adalah serangan kerja jurnalis, serangan terhadap data. Ini menjadi ancaman kebenaran. Jadi itu poin pentingnya yang kita sampaikan. Izin kamera bang. Kalau ya tentu lebih lanjut nanti udah saya yang bisa menjelaskan ya. Tapi dari kerja-kerja jurnalistiknya, pemberitaannya memang banyak mengkritik hampir semua yang diceritakan semua isu ya, semua isu yang secara nasional, baik itu pemerintahan maupun termasuk banjir terakhir politik ya, termasuk politik ya. Ini serangkaian teror yang bukan yang pertama. Ini ada teror yang sebelumnya terjadi selain ke jurnalis inisial aja ya, RCR ini ada teror juga yang dialami oleh ya jurnalis dari Tempo juga, dari tim Bocoran juga, yang itu sudah dua kali ya teror langsung pakai mobilnya pecah, dan ada ancaman diikuti oleh orang-orang yang mencurigakan seperti itu. total sudah 3 kali 4 kali. Kita lupa detail ininya. Jadi kalau untuk yang jurnalis yang perempuan ini yang kedua ya, jadi yang kedua. Nah, ya pasal yang sementara yang akan kita ajukan untuk menjerat mengungkap kasus ini adalah yang pertama adalah pasal 18 ayat 1 ya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi pasal pidananya itu ada dampaknya menghambat kerja-kerja jurnalis. Nah, ini ancamannya 2 tahun penjara atau ada dari 5 tahun penjara. Untuk yang pertama, yang kedua adalah pasal KUHP yang ancaman pembunuhan, karena ini ada simbol ancaman pembunuhan ya, dengan bikin kepala babi dengan telinganya dipotong. Jadi gitu. Misalkan ke Polri sendiri ini kan sudah bukan yang pertama kali. Ya, untuk kami mendesak kepada Kapolri agar kasus ini diungkap tuntas. Ini menjadi ujian bagi kepolisian agar kita apakah kepolisian hadir mengungkap
semua kasus terbuka jurnalis, karena dari ini sekian kasus yang kita lakukan. Jangan lupa subscribe ya.